Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya di CV Mulia Group. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, nomor 29, kelas 13 IJAB. Pendahuluan, latar belakang PKL, pelaksanaan praktik kerja industri atau prakerin atau magang kerja di dunia usaha dan dunia industri atau DUDI merupakan program wajib yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Negeri 2 Klaten. Prakerin ini dimaksud agar siswa secara mental dan keterampilan nantinya siap bekerja di industri yang sesungguhnya, sehingga antara dunia pendidikan dan dunia usaha atau industri terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Harapan dari kegiatan pelaksanaan praktik kerja industri ini adalah untuk mendapatkan keahlian yang profesional sesuai tuntutan industri dan siswa mendapatkan pengalaman kerja, budaya atau etika kerja baik, kedisiplinan, tanggung jawab, dan memiliki wawasan dunia kerja yang luas. Dasar Hukum PKL 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1. 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8. Tujuan PKL 1. Membentuk mental siswa menjadi pekerja keras. 2. Menambah wawasan dalam dunia kerja. 3. Menjadi siswa yang lebih terampil. 4. Menumbuhkan etos kerja yang tinggi. 5. Membentuk sifat dewasa yang profesional. 6. Menambahkan bekal siswa sebelum terjun ke dunia kerja. 7. Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang belum didapatkan di sekolah. 8. Menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Manfaat PKL bagi siswa, yaitu mendapatkan pengalaman, menuntut tanggung jawab terhadap tugas, melatih kedisiplinan, melatih kesiapan mental untuk memasuki dunia usaha atau dunia industri. Bagi sekolah, menghasilkan lulusan yang terampil dan memiliki wawasan yang lebih tinggi, memotivasi siswa yang akan langsung mengalami dunia kerja. Bagi industri, menciptakan tenaga kerja yang terampil dan bertanggung jawab, mandiri, serta kreatif dan inovatif. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL: mematuhi peraturan yang berlaku atau ditetapkan oleh instansi pasangan atau tempat prakerin, memperhatikan dan melaksanakan aturan keselamatan kerja yang diperlukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, menghormati instruktur, berada di tempat pekerja pelatihan 30 menit sebelum pelatihan dimulai, berlaku sopan dan santun serta berkata jujur, bertanggung jawab, berinisiatif dan kreatif terhadap tugas-tugas yang diberikan dalam pelatihan kerja, mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan, memberitahu pimpinan atau unit atau pembimbing apabila berhalangan hadir, membicarakan dengan segera kepada guru pembimbing, ketua kelompok, instruktur apabila menemui kesulitan dalam melaksanakan pelatihan. Keadaan umum perusahaan, profil dan peraturan perusahaan. Nama perusahaan CV Mulia Group, nama pimpinan Mulyono SPD. Alamat perusahaan Jalan Senopati, Gang Duku, Ningas Baru, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Nomor telepon 0857 6644 0000. Bidang usaha percetakan buku dan perdagangan umum.
Tahun berdiri tahun 1990. Jumlah karyawan 3 karyawan. Sejarah perusahaan. CV Mulia Group merupakan CV yang bergerak di bidang percetakan dan perdagangan umum. Pada tahun 1990, CV Mulia Group didirikan oleh Bapak Mulyono SPD yang bertempat di Perak Ngingas, Gang 5, nomor 48, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, CV ini bertempat di Jalan Senopati, Gang Duku, Ngingas Baru, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Dulu Bapak Mulyono hanya bertemu dengan sales buku, lalu Bapak Mulyono ditawari buku oleh sales itu, dan Bapak Mulyono pun mulai tertarik. Setelah itu, ia berpikir beberapa saat dan mulai mencoba untuk menawarkan buku dengan teman-temannya. Dan temannya pun juga tertarik untuk membeli bukunya. Bapak Mulyono membeli buku di sales itu dan menjual ke teman-temannya. Bapak Mulyono juga menawarkan buku-buku LKS kepada murid-muridnya. Lalu sedikit demi sedikit menawarkan buku-bukunya ke satu sekolah ke sekolah lain. Percetakan buku ini juga bisa berdiri dikarenakan dulu Bapak Mulyono dan istrinya berusaha memperoleh uang tambahan dari usaha sampingan yang akan dipergunakan untuk mencukupi uang kuliah anak-anak mereka. Dikarenakan gaji Bapak Mulyono dan istrinya yang sebagai guru hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membiayai kuliah anaknya tanpa sisa uang sepeser pun. Jadi Bapak Mulyono berpikir untuk membuka percetakan buku dan akan dipergunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. CV Mulia Group bekerja sama dengan CV Hayati dan CV Kusuma. Kemudian pada tahun 2001, CV Mulia Group bekerja sama dengan Jawa Pos dan mencetak naskah. Namun pada tahun 2013, CV Mulia Group beralih bekerja sama dengan Solo Pos. Mulai tahun 2014, CV Mulia Group memutuskan untuk mencetak sendiri setiap naskah yang akan diproduksi. Kemudian buku yang sudah siap distribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di Klaten, Boyolali, Sragen, Yogyakarta, bahkan sampai luar pulau seperti Lampung dan Bali. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas dan senantiasa meningkatkan produktivitas demi kemajuan perusahaan, serta mampu membuka lapangan pekerjaan yang menguntungkan. Misi, kepuasan pelanggan, cetakan berkualitas dan tepat waktu, meningkatkan kemampuan karyawan, mengikuti perkembangan teknologi, menghadirkan lapangan pekerjaan yang produktif. Nilai-nilai perusahaan, menjaga mutu dan kualitas produk, kepuasan konsumen, pengiriman tepat waktu, permintaan konsumen bisa terpenuhi. Struktur organisasi. Untuk Direktur Utama CV Mulia Group yaitu Bapak Mulyono SPD. Supervisor Dwi Sari Tirtaningsih, Sarjana Sistem Informasi. Divisi Setting Dwi Sari Tirtaningsih, Sarjana Sistem Informasi, dan Devi Wulandari. Divisi Percetakan Sri Sedar dan Kusnandar. Divisi Pemotongan yaitu Anggi Dwi Wijaya dan Rizky Maulana. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. 1. Direktur Utama. Direktur Utama merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direktur juga seseorang yang memiliki perusahaan tersebut. Supervisor atau dalam bahasa Indonesia disebut penyelia adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Divisi Setting. Pada divisi setting ini berkaitan dengan pembuatan naskah dari proses pencarian materi, penyusunan materi menjadi sebuah naskah, pelayoutan naskah menggunakan pagemaker hingga mendesain cover buku. Divisi cetak. Divisi cetak
Ini berkaitan dengan proses pencetakan naskah dan cover. Divisi pemotongan. Pada divisi pemotongan ini bertugas melakukan pemotongan kertas sebelum dicetak menjadi sebuah buku guna lebih merapikan buku. Peraturan perusahaan. Dilarang menggunakan atau mengoperasikan HP saat sedang bekerja. Datang tepat waktu sesuai jadwal yang ada. Memberitahu kepada pihak perusahaan jika berhalangan hadir. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian tempat bekerja. Melakukan pekerjaan dengan benar dan hati-hati. Berpakaian rapi dan sopan, menjaga suasana dan kenyamanan. Menjaga nama baik perusahaan dan kerahasiaan perusahaan. Jam kerja 6 hari berturut-turut dengan durasi 7,5 jam per hari, yaitu jam masuk hari Senin sampai dengan Sabtu yaitu pukul 7:30 dan jam pulang yaitu jam 4 sore. Untuk istirahat hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu yaitu pukul 12 sampai dengan jam 1 siang. Untuk hari Jumat yaitu jam 11:30 sampai jam 1 siang. Kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum memulai kegiatan. 2. Melakukan langkah kerja sesuai dengan prosedur yang ada. 3. Pastikan komputer atau alat yang digunakan dalam keadaan baik. 4. Pastikan semua kabel terhubung agar tidak ada kendala ketika memakai komputer. 5. Jangan meletakkan benda yang dapat mengeluarkan elektromagnetik di dekat komputer. 6. Apabila pekerjaan sudah selesai bisa dicek kembali. 7. Setelah selesai melakukan pekerjaan, matikan komputer dan rapikan alat-alat yang lain yang digunakan dengan baik dan benar. 8. Kemudian rapikan kembali tempat kerja. 9. Disediakan P3K. 10. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan kerja. Rekrutmen perusahaan. Untuk rekrutmen di CV Mulia Group ini dengan cara menyebar atau membuat iklan lowongan pekerjaan. Selain itu, biasa dengan cara mencari informasi kepada siswa PKL, apakah ingin lanjut kerja atau tidak. Dan selain itu dengan cara mencari informasi kepada karyawan apakah ada teman yang membutuhkan pekerjaan. Jika ada, maka diminta untuk memasukkan lamaran pekerjaan dengan syarat yang sudah ditentukan. Selanjutnya ketika melamar akan ada tes wawancara dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jika diterima, maka selanjutnya yang dilakukan adalah training yang dilakukan selama 3 bulan. Jika sudah, lalu akan dipertimbangkan lagi oleh pihak perusahaan apakah layak menjadi karyawan atau tidak. Kegiatan PKL. Foto kegiatan PKL. Yang pertama ini adalah teknik binding atau pekerjaan binding. Yang kedua masih sama, dan yang ketiga adalah pekerjaan pemotongan buku. Alur kerja. Yang pertama yaitu mengetik naskah atau isi buku modul. Kedua, layout naskah atau penataan naskah. Ketiga, desain cover pada CorelDRAW. 4. Desain layout pada PageMaker. 5. Printing atau percetakan. 6. Fotokopi atau penggandaan. 7. Binding. 8. Cutting atau pemotongan. 9. Mengemas buku. 10. Penyortiran atau pengecekan buku-buku yang rusak. 11. Packing atau pengepakan. Penjelasan singkat kegiatan PKL. 1. Mengetik naskah, yaitu pengetikan naskah menggunakan Microsoft Word. Sama halnya dengan di CV Mulia Group juga menggunakan Microsoft Word karena tingkat terjadinya kesalahan jika melakukannya pengetikan relatif kecil serta masih mudah untuk diperbaiki atau diubah dibandingkan dengan PageMaker. 2. Layout naskah atau penataan naskah. Melakukan layout naskah merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebelum mencetak sebuah buku, buletin, koran, majalah, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar naskah yang akan dicetak tertata rapi sesuai dengan keinginan dan sewajarnya. PageMaker ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata letak atau layout materi publikasi, baik cetak maupun non-cetak.
3. Desain cover CorelDRAW. CorelDRAW adalah salah satu program komputer yang melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada. CorelDRAW memiliki kegunaan untuk mengolah gambar seperti membuat desain logo atau simbol, membuat desain undangan, membuat cover buku atau LKS, dan pembuatan gambar ilustrasi. Oleh karena itu, banyak digunakan pada pekerjaan dalam bidang publikasi atau percetakan atau pekerjaan di bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. 4. Desain layout pada PageMaker. PageMaker merupakan aplikasi yang berguna untuk mengatur dan mendesain tampilan dari sebuah modul atau buku. Di dalamnya pun terdapat banyak sekali tools dan memiliki fungsi masing-masing, dan sangat berbeda dengan Microsoft Word, meski terdapat beberapa tools yang sama. Printing atau percetakan, yaitu proses print atau mencetak file yang tadi sudah diketik atau diedit atau di layout untuk kemudian menjadi sebuah naskah dalam bentuk kertas. Fotokopi atau penggunaan, proses ini merupakan proses untuk memperbanyak naskah setelah dicetak sesuai dengan jumlah yang diinginkan. 7. Binding. Proses ini merupakan proses menjadikan sebuah naskah dalam bentuk kertas menjadi sebuah buku yang lengkap dengan cover. 8. Cutting atau pemotongan. Pada proses ini bertujuan untuk merapikan sebuah buku yang telah dibinding agar ukurannya sama serta layak untuk digunakan atau dijual kepada konsumen. Mengemas buku. Setelah cutting, langkah selanjutnya adalah mengemas buku dengan diberi plastik sesuai standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk merapikan serta melindungi buku. 10. Penyortiran atau pengecekan buku-buku yang rusak. Pada tahap ini dilakukan ketika pengemasan buku dan ketika buku datang atau belanja buku, yang bertujuan untuk membuang buku yang tidak layak pakai agar konsumen tidak kecewa dengan kualitas produk perusahaan. 11. Packing atau pengepakan. Proses ini biasanya dilakukan ketika buku akan dikirim ke luar kota dengan dimasukkan ke dalam kardus dan ditutup rapat, yang bertujuan untuk melindungi buku dan supaya jumlah buku yang dipesan oleh pelanggan tidak berubah. Kesesuaian kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kegiatan di tempat PKL. Kegiatan selama PKL di CV Mulia Group yaitu meliputi pengetikan naskah, pengeditan naskah, membuat cover, binding, pemotongan buku, packing atau pengemasan buku yang kemudian dikirim kepada konsumen. Sedangkan kegiatan di sekolah jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi adalah belajar mengenai cara mendesain, pemrograman, setting jaringan, membongkar dan memasang sebuah PC. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah kurang lebih 6 bulan melaksanakan praktik kerja lapangan di CV Mulia Group, saya mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan untuk bisa ke dunia industri atau dunia kerja. Selain itu, saya juga mendapatkan teman dan semua yang berkaitan dengan dunia kerja. Jika di sekolah diajarkan berbagai macam teori kejuruan, maka ketika melaksanakan praktik kerja lapangan, teori tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan praktik kerja lapangan. Saran untuk para siswa agar selalu menjaga nama baik sekolah serta mencari tempat prakerin jauh-jauh hari. Untuk sekolah agar memperbanyak hubungan kerjasama supaya ketika siswa mencari tempat prakerin tidak kebingungan, memberi saran atau arahan kepada siswa, perlu dilakukannya monitoring siswa agar mengetahui perkembangan siswa. Untuk perusahaan supaya lebih menjadwal apa saja yang harus dikerjakan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan fasilitas yang ada, memberikan pekerjaan yang bermanfaat pada siswa prakerin, meningkatkan kebersihan serta memperhatikan kemajuan dan keahlian peserta praktik kerja lapangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.